diganti lagi dengan kulit yang baru, agar lebih mereka merasakan siksa api neraka. Di neraka tidak ada kenikmatan, Pak. Yang ada air yang sangat mendidih, air neraka yang sangat panas. Di neraka tidak ada buah-buahan yang kecuali buah zakum, tu'amul athim. Subhanallah. Rupanya inilah hidup manusia. Binatang dibangkitkan nanti di hari akhirat, Pak. Dibangkitkan. Setelah itu dikisos, selesai jadi tanah. Binatang tidak akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tidak. Makanya ketika orang-orang kafir melihat orang-orang binatang-binatang jadi tanah, apa kata orang kafir itu? Ya laitani kuntu turaba. Wahai andaikan aku jadi tanah saja seperti dia. Sekarang coba kita pikirkan. Allah sayang sama kita, Pak. Allah tidak ingin kita ini masuk neraka loh, Pak. Allah tidak ingin hamba-hambanya masuk neraka. Maka Allah mengutus para rasul. Para rasul berdakwah, mengingatkan ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka. Ya, Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat bimbingan yang nyata untuk kehidupan, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kita. Sekarang pertanyaannya untuk diri kita sendiri adalah, kemana kita akan langkahkan kaki kita? Ke surga atau ke neraka? Taib. Untuk ke surga ternyata tak semudah yang dibayangkan. Untuk ke surga butuh bekal. Bekal itu adalah amalan soleh, Pak. Iya tidak? Iya. Tapi masalahnya, Pak, amalan soleh itu kebanyakan tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya, alhamdulillah bapak-bapak masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat, Pak. Bersyukurlah kepada Allah. Banyak orang yang tidak diberikan kekuatan buat sholat. Banyak orang yang hatinya tidak terbetik sama sekali ingin sholat, tidak ada. Ada orang, masya Allah, Pak, jogging kuat sampai 10 km, Pak. Jalan kaki, jogging. Ada lagi mendaki gunung sampai 3000 meter, Pak. Masjid 200 meter nggak kuat. Masjid 200 meter nggak kuat. Kenapa? Karena memang ternyata menaati Allah itu tidak mudah, kan? Iya. Menaati Allah itu butuh kekuatan jiwa, keimanan kepada kehidupan akhirat. Iya. Maka dari itulah Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan. Untuk apa, Pak? Supaya manusia masuk surga dan selamat dari api neraka. Sekarang Bapak sholat itu kira-kira sholat itu untuk nguntungin kita tuh nguntungin Allah, Pak? Itu keuntungannya buat siapa? Kita. Allah nggak diuntungi sama sholat kita, Pak. Bapak puasa Ramadan, keuntungannya buat siapa sih, Pak? Buat kita. Sekarang saya mau tanya, ada nggak, Pak, perintah Allah yang menyusahkan manusia? Ada? Sholat nggak susah kok. Bapak sekali sholat berapa menit? 5 menit? Baik. 5 waktu berapa menit? Hanya 25 menit. Allah tidak minta 3 jam, 4 jam untuk sholat, nah. Cuma 25 menit dalam 24 jam. Nggak susah. Zakat susah nggak, Pak? Nggak. Apakah setiap harta diminta oleh Allah untuk dikeluarkan zakat? Nggak. Bapak punya mobil 10, ada zakatnya. Bapak punya rumah 10 biji, nggak ada zakatnya. Tapi kalau Bapak jualan emas, baru ada zakatnya. Itu pun juga ditentukan nisab. Kemudian ditunggu 1 tahun. Mudah?
Baik. Puasa Ramadan susah nggak Pak? Susah, saat berat, lapar. Tapi kan nggak sampai 24 jam kan Pak? Hanya dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan hanya Allah dari 12 bulan, hanya 1 bulan saja Allah minta. Cuma 1 bulan Allah minta. Dan itu pun dengan puasa, untungnya buat kita juga. Masya Allah. Baik Pak, adakah perintah Allah yang merugikan kita? Bapak rugi kalau sholat? Bapak rugi dengan zakat, dengan puasa? Bapak sedekah diganti oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta sama sekali, tidak. Orang yang bersedekah ditambah lagi keberkahannya. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak keberkahan hartanya. Makanya nggak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah, Pak. Ada? Nggak ada. Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semua hartaku aku infakkan untuk Islam." Setelah itu Abu Bakar fakir miskin? Hah? Enggak. Abu Bakar ternyata diberkahi lagi hartanya, menjadi banyak lagi hartanya. Masya Allah. Berarti tidak ada perintah Allah yang merugikan manusia. Tidak ada. Sekarang Bapak pikirkan baik-baik. Larangan-larangan Allah kira-kira merugikan manusia nggak Pak? Bahaya untuk manusia nggak Pak? Sangat bahaya Pak. Zina menyebarkan berbagai macam penyakit, merusak rumah tangga, menghancurkan keturunan. Riba memakan harta manusia dengan tanpa hak, menghancurkan perekonomian. Ya, perekonomian barat yang menggunakan riba, ya, konvensional itu. Hancur. Riba menghancurkan. Judi menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Ya. Demikian pula semua maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah itu merugikan kehidupan manusia, Bapak. Allah tidak akan pernah melarang kecuali karena Allah tahu itu bahaya untuk kehidupan manusia. Baik, Pak. Tanyakan kepada orang yang makan narkoba. Apakah dengan makan narkoba mereka menjadi sehat, bugar? Enggak. Malah tambah peot, tambah sakit dan yang lainnya. Tanyakan kepada orang-orang yang suka minum arak. Ya. Apakah ketika minum arak itu mereka nikmat? Tidak, yang adalah pusing kepala, muntah-muntah. Sebegitu mudarat-mudarat yang lain yang akan ditimpa, yang menimpa, ya, badannya. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Rupanya Allah itu sayang kepada manusia ternyata diantaranya dengan memberikan perintah dan larangan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin, hai hambaku, ayo kamu masuk surga sini. Allah ingin hambanya dekat kepada dirinya. Allah ingin supaya hamba-hambanya cinta kepada dirinya dengan cara dikasih nikmat, kasih nikmat. Saya mau tanya Pak, tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau ada teman Bapak yang selalu membantu Bapak, ketika Bapak kesusahan dibantunya, ketika Bapak ada kebutuhan dibantunya, cuma-cuma, dia pun tidak mengharapkan terima kasih dari Bapak. Kira-kira Bapak cinta nggak sama dia? Hah? Jawab. Cinta nggak Pak? Nggak cinta. Pasti cinta. Tabiat manusia pasti mencintai orang yang selalu membantunya. Semua manusia tabiatnya seperti itu. Dia akan menyukai orang yang selalu membantu dirinya. Ini Masya Allah teman Bapak ini luar biasa. Bapak kesusahan lagi banyak utang, dibayarin utangnya. Bapak lagi ada kebutuhan, dikasih kebutuhan. Bapak lagi ada kebutuhan ini, dikasih, dibantu. Bahkan anak-anak Bapak disekolahkan sama dia. Saya yakin Bapak akan cinta kepada orang ini. Masya Allah, ini orang luar biasa.
Pak, pemberian Allah kepada kita tak terhingga. Iya kan? Allah terus menerus memberikan kepada kita nikmat nggak, Pak? Satu detiknya berapa nikmat yang kita rasakan, Pak? Satu menitnya berapa nikmat yang kita rasakan, Pak? Tapi kenapa semakin Allah memberikan nikmat kita tidak cinta kepada Allah? Kenapa ketika Allah semakin banyak memberikan kepada kita harta, kita malah berpaling dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Faya subhanallah. Justru Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah ingin si hamba ini mencintai dirinya. Tapi kitanya malah berpaling dari Allah karena kenikmatan. Lalu kita bersombong karena kita punya harta banyak. Padahal yang memberikan harta itu siapa kalau bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Pak? Makanya cobalah kita berpikir dan merenung sejenak saja, Pak. Sejenak kita merenung tentang hakikat kehidupan kita, Pak. Oh, Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, maksiat yang ketika kita maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, maksiat itu tidak merugikan kita sama sekali, Pak. Dan tidak merugikan Allah sama sekali. Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita, Pak. Enggak. Makanya Rasulullah bersabda apa, Pak? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, hai anak Adam, kalaulah generasi pertama kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya bertakwa kepada Allah, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Hai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah generasi awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, semuanya orang-orang yang fasik, yang suka berbuat maksiat kepada Allah dan kafir kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada kita, Pak. Justru kita ini butuh kepada rahmat Allah dan kasih sayangnya, Pak. Maka dari itu kita harus berusaha. Bagaimana caranya Allah sayang kepada kita, Allah merahmati kita. Caranya bagaimana? Jauhi maksiat. Jangan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan oleh Allah, Pak, ya, diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Sempurna. Makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini siapa? Manusia. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Tapi karena maksiat itu Allah mengatakan apa? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang paling rendah, bahkan mungkin lebih rendah daripada binatang ternak. Ya, makanya Allah mengatakan apa, Pak? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya, Pak? Allah mengatakan apa? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk memperhatikan, melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Bapak punya kambing di rumah? Enggak punya. Punya ayam? Punya. Baik. Coba Bapak bawa narkoba ke ayam, Pak. Tawarin tuh ayam narkoba, kira-kira dimakan nggak, Pak?
nggak mau. Secara binatang tuh dikasih oleh Allah insting. Binatang nggak punya akal, binatang nggak bisa berpikir, tapi kekuatan binatang adalah insting. Tawarkan ke kambing narkoba, dia tidak mau. Instingnya tahu ini tidak boleh, ini bahaya. Tawarkan narkoba ke ayam, bahkan bapak bawa golok, ancam tuh ayam. Kalau lu nggak mau makan, saya sembelih kamu. Nggak mau, Pak. Padahal mereka tidak berpikir loh, Pak. Tapi manusia punya pikiran, punya akal. Itu kenapa narkoba dimakan juga, Pak. Padahal dia tahu itu bahaya untuk tubuhnya, kenapa dimakan juga? Sekarang kalau begitu lebih baik mana? Binatang ternak atau dia? Makanya Allah mengatakan balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak lumrah, Pak, dia nggak punya akal pikiran. Manusia punya akal pikiran untuk berpikir. Kenapa nggak digunain gitu loh? Makanya Pak, ya, kita sebagai seorang hamba taatilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, "Ustaz, memangnya apa sih bahayanya maksiat? Kalau saya berbuat maksiat kepada Allah, memangnya apa bahayanya buat saya, Ustaz? Orang saya yang berbuat maksiat, kenapa Ustaz yang ribut?" Begini, Pak. Setiap kita harusnya menyayangi diri kita sendiri. Sayang dong sama diri kita, Pak. Kalau Allah dan Rasulnya saja sangat sayang sama kita, masa kita enggak sayang sama diri kita sendiri, Pak? Maksiat itu, Pak, merusak kehidupan kita. Merusak. Gara-gara maksiat, berapa banyak orang yang kemudian berpaling dari taat. Makanya lihat orang-orang yang semakin banyak berbuat maksiat, semakin jauh dari ketaatan, ya kan, Pak? Iya. Bahkan mungkin ketika melihat orang yang berbuat ketaatan, sinis, nggak suka. Berapa banyak orang yang berbuat maksiat, hatinya berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau hatinya berat untuk menaati Allah, terus apa manfaatnya ia hidup di dunia? Padahal sumber kebahagiaan itulah ketaatan kepada penciptanya, Rabb semesta alam. Akal Islam azakumullah ya. Makanya ini yang pertama, Pak, bahwa maksiat itu membuat kita berat untuk menaati Allah. Betul. Ya. Makanya Allah larang, jangan maksiat. Kenapa? Supaya kamu bisa menaatiku. Supaya kamu bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau kita tinggalkan maksiat, makanya Bapak lihat aja deh, Pak. Orang yang selalu meninggalkan maksiat dengan orang yang suka berbuat maksiat akan terlihat dalam hidupnya beda, Pak. Ya. Orang yang selalu tenggelam dalam kemaksiatan, biasanya orangnya hidupnya cepat stres. Ya, tidak tenang hidupnya, Pak. Gelisah hidupnya, Pak. Kenapa? Karena sebetulnya fitrahnya meronta dia, Pak. Dia ingin, karena fitrah manusia itu ingin dekat kepada penciptanya. Itu fitrah manusia. Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Setiap manusia fitrahnya selalu ingin dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ia berbuat maksiat dan tenggelam dalam maksiat, hatinya akan meronta. Dia tidak akan tentram, dia tidak akan tenang, ya akal Islam azakumullah ya. Makanya lihat aja, Pak, ya. Orang-orang barat, orang-orang yang cinta dunia, yang jauh dari akhirat, yang enggak pernah menaati Allah, ketika ditimpa kesenangan berlebihan senangnya, berhura-hura maksiat. Ketika ditimpa kesusahan, putus asa hidupnya, bunuh diri lah dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Karena kata Rasulullah, Pak, maksiat itu bisa menghitamkan hati. Gara-gara maksiat itu hati kita jadi hitam.
Kata Rasulullah, innal abda idza adnaba damban nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan maksiat akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba, jika ia bertaubat, saqula qalbu, akan menjadi bening kembali. Fa in ada zida, tapi kalau dia kembali kepada maksiat akan ditambah lagi goresan hitam itu. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Bayangkan Pak, Bapak punya jendela dari kaca. Kalau jendela itu kena cat 1, 2, 3, 4, lama-lama penuh. Kira-kira sinar matahari masuk nggak Pak? Sulit untuk masuk. Demikian pula Pak, ketika hati kita dipenuhi dengan goresan-goresan hitam maksiat, cahaya hidayah pun susah buat masuk Pak. Cahaya Al-Quran pun sulit buat masuk Pak. Ya, sulit. Imam Syafi'i saja pernah mengadu kepada gurunya. Kata Imam Syafi'i apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kok hafalan saya kok error ini? Maka guruku berkata, tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Masya Allah Pak. Ternyata maksiat rupanya yang menyebabkan hal itu semuanya Bapak sekalian. Bapak sekalian, orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya diancam dalam Al-Quran dengan berbagai macam ancaman Bapak. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman begini, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Bapak mau yang mana Pak? Allah memberikan pilihan 2 saja buat siapapun yang menyelisih perintah Rasulullah. Yang pertama, fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini Pak? Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan maksudnya syirik. Artinya orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul akan diseret kepada kesyirikan, sehingga ia berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilihannya adab yang pedih. Pilih yang mana? Nggak mau dua-duanya? Kalau nggak mau dua-duanya, taati perintah Rasul. Taati perintah Rasul. Tahu nggak Pak? Umat Islam itu sudah dijanjikan oleh Rasul semuanya masuk surga Pak. Alhamdulillah. Kata Rasulullah Pak, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, pasti. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, loh, ada yang tidak mau. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, faman yaba? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku berarti ia enggak mau masuk surga. Jadi masalahnya Pak, surga itu bukan milik nenek moyang kita Pak. Ya, milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itulah Pak, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan 2 ancaman berat itu Pak. Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ustaz, saya banyak maksiat kok enak-enak aja, nikmat tambah banyak. Saya nggak sholat, nikmat jalan terus, bahkan dagangan saya tambah laku Ustaz. Saya berzina, kok malah Masya Allah nikmat saya banyak. Nah, ada juga orang yang seperti ini Pak. Iya.
semakin banyak maksiat, semakin diberikan nikmat. Ada, Pak, ada. Dengarkan hadisnya. Hadis itu diterima Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahab minad dunya wa huwa muqimun 'ala maksiatihi fa inna ma huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat dosa, maka itu orang sedang diulur oleh Allah agar tambah keras siksanya dalam kehidupan akhirat. Kata Rasulullah, silahkan baca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan, ketika mereka telah meninggalkan peringatan Allah, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Lihat, ketika mereka maksiat dibukakan apa? Pintu kesenangan. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka gembira dengan kesenangan tersebut, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong adab kami menimpa mereka. Hati-hati, Pak. Kalau kita maksiat kok malah tambah banyak kesenangannya, itu hakikatnya Allah tidak suka kepada kita. Dalam riwayat Tirmidzi dan yang lain juga Tabrani, Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin syarra khaira ajjala lahu uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdin syarra amsaka bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Pak, Allah percepat siksanya di mana? Di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Pak, Allah biarkan dia dengan dosanya, dibiarkan oleh Allah, sampai Allah siksa semuanya dalam kehidupan akhirat. Sedangkan siksa neraka itu lebih pedih dan lebih kejam daripada siksa dunia. Tapi Pak, Bapak jangan sekali-kali minta kepada Allah begini, Pak. Ya Allah, percepat sajalah adabnya di dunia ini. Jangan. Karena kita takutnya nggak kuat loh, Pak. Ya. Jangan. Tapi berdoalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwata Islam, Bapak dan Ibu sekalian, dosa menyebabkan Bapak sekalian kita akan jatuh kepada dosa yang lain. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, di antara hukuman Allah kepada para pelaku dosa, itu dibukakan pintu dosa yang lain. Ketika ia berbuat maksiat, dibuka lagi pintu maksiat lain. Terus akhirnya dia bergumul dalam maksiat demi maksiat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Memang demikian, terkadang kita lihat ya, orang yang berbuat dosa jatuh lagi ke dosa lain, terus saja begitu. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim, itu sudah cukup sebagai apa? Ya, akibat buruk di dunia buat dia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Dosa juga Pak, ya terkadang merugikan kehidupan kita, badan kita, harta kita. Gara-gara dosa terkadang apa? Harta kita hancur. Gara-gara dosa badan kita pun juga rusak. Iya Pak, betul. Iya. Mungkin Bapak berbuat dosa, setelah itu Allah berikan kepada Bapak penyakit. Mungkin di hari ini Bapak berbuat dosa, Allah balas setelah 10 tahun yang akan datang. Ada sebuah kisah seorang ulama terdahulu yang berkisah begini, Pak. Waktu itu dia berbisnis rugi, akhirnya utangnya di mana-mana, di penjara lah dia, gara-gara utangnya itu. Setelah selesai dikeluarkan ia dari penjara, dia bilang begini, saya lupa nama ulama ini. Ini akibat kesialan dosa saya 20 tahun yang lalu. Memangnya kenapa? 20 tahun yang lalu saya pernah menghina teman saya yang bangkrut. Kamu bangkrut.
Sekarang saya kena bangkrut juga. Setelah 20 tahun dikasih pelajaran yang sama. Itulah Pak, sialnya maksiat di situ, Bro. Mungkin sekarang Bapak buat maksiat kayaknya kok nggak ada apa-apa. Mungkin setelah 20 tahun baru Allah berikan kepada Bapak sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan hidup kita, Pak. Hati-hati. Allah nggak lupa. Mungkin kita sudah melupakan dosa kita 10 tahun yang lalu, kan? Iya. Kita sudah melupakan kezaliman kita 20 tahun yang lalu, kan? Tapi Allah tidak. Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiyya. Allah tidak pernah lupa. Semua perbuatan kita sudah tercatat rapi dalam kitab yang nyata. Allah tak akan pernah lupa dengan dosa-dosa kita, Pak. Makanya segeralah bertobat kepada Allah. Segera, sekarang juga istighfar kepada Allah. Sekarang juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia seorang hamba yang dibukakan pintu taubat dan pintu istighfar. Iya. Kalau Bapak mau istighfar, mau taubat kepada Allah, alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang kepada kita, Pak. Makanya banyak istighfar. Rasulullah SAW saja berkata, "Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru." Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Karena aku setiap harinya saja bertaubat dan istighfar itu lebih dari 100 kali, kata Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga, istighfarnya banyak, apatah kita yang tidak dijamin masuk surga? Ya akhwat Islam, azakumullah. Banyak istighfar, Pak. Ya, istighfar, memperbanyak ucapan, diantaranya ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Adalah Rasulullah SAW apabila di waktu pagi dan di waktu pagi beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan Rasulullah SAW juga setelah salat duha beliau mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Bahkan beliau pun dalam majelisnya sering mengucapkan ucapan tadi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku, berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya. Dan Bapak tahu tidak, Pak? Ternyata istighfar itu membuka pintu rezeki, Pak. Bukan hanya mendatangkan ampunan dari Allah. Ya. Sebesar apapun dosa kita, selama kita istighfar, Allah ampuni. Makanya kan dalam riwayat Tirmidzi Allah berfirman apa? Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang langit, kemudian kamu istighfar kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Kalau kita taubat, Pak, Allah nggak pernah ngomong begini, aku tidak akan terima taubat. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Setiap yang bertaubat pasti Allah berkata, aku terima taubatmu. Asal kita taubat dengan benar-benar istighfar kepada Allah. Bahkan orang yang banyak istighfar dibukakan pintu-pintu rezekinya. Allah mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surat Nuh, ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya apa? Wahai kaumku, istighfar kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan air hujan yang lebat kepada kalian. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah berikan kepada kalian kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ternyata banyak istighfar pun membuka pintu-pintu rezeki, bukan cuma membuka pintu ampunan, Pak. Makanya banyak istighfar kita kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai seperti Ibnu Qayyim mengatakan apa? Istighfar kita butuh kepada istighfar. Maksudnya apa? Kita istighfar, lisan beristighfar, maksiat jalan terus. Ini namanya istighfar yang butuh istighfar. Kalau kita istighfar, minta ampun kepada Allah, segera hentikan maksiat, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Jangan sampai tertipu begini, gampang. Allah kan Maha Pengampun.
Insya Allah nanti saya taubat. Nanti kapan Pak? Mending kalau Allah berikan kepada Bapak kekuatan untuk taubat. Gimana kalau Allah tidak bukakan kepada Bapak pintu taubat? Gara-gara Bapak tidak mau dan tidak mau, akhirnya Allah tidak berikan Bapak hidayah kepada taubat sampai wafat Bapak. Siapa yang menjamin? Nah, sekarang juga kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dan hari ini juga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Pak. Sebab kalau kita di dunia tidak mengakui dosa kita, Pak, di akhirat pun kita tidak akan mengakui dosa kita. Iya. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, Pak, orang beriman ketika dihisab di hari kiamat, Allah akan menutup, meletakkan penutup supaya nggak kelihatan orang-orang. Kemudian Allah berfirman, hai hambaku, kamu ingat dosa ini? Iya ya Allah. Kamu ingat dosa itu? Terus Allah menyebutkan dosa-dosa itu kepada si hamba. Sementara si hamba berkata, iya ya Allah, iya ya Allah. Dan si hamba ini sudah yakin akan lempar ke neraka. Apa kata Allah? Hai hambaku, di dunia aku sudah tutupi dosamu, dan di hari ini aku pun tutupi dosamu. Allah ampuni dosa dia. Kenapa? Karena si hamba ini di dunia mengakui dosanya kepada Allah, taubat. Maka di hari akhirat pun Allah tutupi juga. Beda dengan orang yang tidak pernah mengakui dosanya di dunia nih Pak. Di hari kiamat ketika Allah hisab, dia tidak akan mengakui, ya Allah saya tidak berbuat dosa, ya Allah. Maka Allah tutup mulutnya. Kemudian disuruh berbicara tangan dan kakinya dan kulitnya. Lalu Allah tak datangkan saksi-saksinya, pepohonan yang ia dulu maksiat di situ, dinding-dinding yang ia dulu maksiat di situ, tanah yang ia pijak ketika maksiat di situ, Allah datangkan semuanya. Semua akan bersaksi, wasifulan memang berbuat maksiat. Maka kalau sudah diberitukan kata Rasulullah, dia pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak sekalian. Jadi sekali lagi Pak, maksiat itu sangat tidak menyenangkan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat kita. Bismillah, tinggalkan. Yakinlah kalau kita tinggalkan maksiat itu kebaikan buat kita. Ya. Minta kepada Allah kekuatan. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat bagus sekali. Setiap sholat jangan lupa. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan tinggalkan setiap selesai sholat, ucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Bantu aku ya Allah. Sebab kalau Allah nggak bantu, susah. Makanya kan Allah mengatakan iyyaka na'budu wa kenapa sih? Apa hubungannya Pak iyyaka na'bud dengan iyyaka nasta'in, Pak? Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Ya, kana nasta'in apa artinya? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maksudnya, karena ibadah itu berat, kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Tolong aku ya Allah, kuatkan hatiku untuk menaatimu ya Allah. Sebab kalau Engkau tidak memberikan kekuatan pada hatiku, aku tidak bisa menaatimu. Makanya kita terus minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Karena ingat Pak, kalau bukan karena daya dan upaya dari Allah, kita tidak bisa sholat. Inilah rahasianya. Kenapa sih kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? Jawaban hayya 'alas shalah apa, Pak? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata? Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Artinya, aku bisa sholat semuanya dari Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika dipanggil kita sholat, kita jawab la haula wala quwata illa billah, karena kita ternyata digerakkan hati kita untuk sholat. Alhamdulillah, berarti kita dibantu oleh Allah untuk sholat, Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak sekalian ya.
Kita berusaha untuk bagaimana kita wafat di atas keimanan dan keislaman. Kita tidak ingin di dunia tidur di atas kasur-kasur yang empuk. Ternyata di kuburan kita tidur di atas siksa dan neraka. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin sebatas di dunia memakan makanan-makanan yang enak. Kita ingin pun nanti setelah kehidupan nanti kita bisa memakan yang lebih lezat dari itu. Ya, wabillahi taufik. Kita buka tanya jawab barangkali ya. Silakan Bapak atau Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ketika kita dititip barang seseorang, uang, kemudian uang itu ya setahun dia kita gunakan uang kita pribadi. Meskipun nanti kita ganti, apakah berdosa atau tidak masalah? Minjem duit, dititipin uang. Ya. Kita dititipi uang, kemudian kita gunakan uang itu untuk urusan pribadi kita. Berarti kita berkhianat. Itu termasuk khianat, Pak. Kecuali kalau si pemiliknya mengizinkan. Kata pemiliknya nggak apa-apa, pakai aja. Ya silakan pakai. Kalau si pemiliknya nggak mengizinkan dan itu amanah, kemudian kita gunakan untuk keperluan pribadi kita, itu khianat kata para ulama. Nggak boleh, haram. Kadang kan orang yang kerja di perusahaan gitu kan ya, kemudian internetnya digunakan untuk keperluan pribadi, nggak boleh, itu khianat kata para ulama. Kecuali kalau perusahaan mengizinkan, silakan. Ya. Bolehkah melayat suami teman yang meninggal dan beragama Nasrani? Melayat orang Nasrani boleh apa enggak? Sebagian ulama berpendapat boleh. Ya, kalau memang tujuannya untuk memperlihatkan keindahan Islam, nggak apa-apa. Ya, karena Islam agama yang penuh dengan toleransi. Islam agama yang penuh dengan akhlak dan muamalah, adab dan yang lainnya. Maka perlihatkan bahwa Islam memang agama yang punya akhlak. Kalau Anda melayat untuk memperlihatkan keindahan Islam, silahkan. Ya. Walaupun sebetulnya Pak, mayat orang Nasrani atau orang selain Muslim itu di mata Allah nggak ada harganya Pak. Sebutkan dalam hadis Pak, yang diterima Ibnu Majah dan yang lainnya. Di zaman Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lalu lewat mayat orang Yahudi, mayat orang Muslim. Apa kata Rasulullah? Mustarih, dia istirahat. Tak lama kemudian lewat mayat orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Mustarahmin, diri beristirahatkan darinya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya? Kata Rasulullah, seorang mukmin apabila meninggal dunia, dia beristirahat dari penatnya dan letihnya kehidupan dunia. Sedangkan orang kafir kalau meninggal dunia, maka beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Karena Bapak tahu tidak, kekafiran dia itu menyakiti alam semesta, Pak. Ya, bebatuan, pohon-pohon, itu merasa tersakiti oleh kekafiran orang kafir itu. Bapak tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu tadinya putih kata Rasulullah, diturunkan dari surga dan ternyata dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan perbuatan dosa manusia. Ternyata dosa-dosa itu bisa merusak daratan dan lautan. Berarti kalau orang kafir meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Disyukurin sama bebatuan beristirahat, binatang-binatang beristirahat dari orang ini. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sebetulnya orang-orang non-muslim itu di mata Allah tidak ada harganya. Tapi kalau kita tujuannya untuk memperlihatkan keindahan Islam, silahkan.
antum layatlah dia. Terkadang kita berdakwah nggak harus dengan ucapan, Pak, tapi dengan apa? Perbuatan, memperlihatkan akhlak, ya. Allah. Apakah banyaknya musibah yang kita dapat karena maksiat yang pernah kita lakukan? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ya. Bisa jadi ya, karena Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Ya, Allah mengatakan apa? Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Jadi Allah mengatakan di situ ya, musibah-musibah itu akibat dosa-dosa kita juga. Bisa jadi juga enggak. Berdasarkan hadis, ya, Allah ketika ingin mengangkat derajat seorang hamba, sementara amalannya enggak sampai, Allah berikan ujian dalam hidupnya supaya dia sampai ke derajat yang telah Allah tentukan. Rupanya si hamba ini ingin Allah angkat derajatnya, tapi amalannya biasa aja. Akhirnya Allah berikan musibah. Supaya apa? Supaya sampai kepada derajat yang sangat tinggi. Makanya kan musibah itu, Pak, tidak melulu ya. Sakit, musibah itu tidak melulu akibat dosa, Pak. Tapi bisa jadi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menonton TV masuk maksiat enggak, Ustadz? Ya tergantung yang ditonton apalah. Kalau yang ditonton ceramah, lantunan ayat Al-Quran, bagus, taat, alhamdulillah. Tapi yang ditonton perempuan joget-joget, ya, memperlihatkan auratnya, la haula wala quwata illa billah. Maksiat jelas, merusak iman pasti, Pak. Ya. Ustaz, belajar tajwid, tahsin dan bahasa Arab agar baca waktu sempurna, waktu sholat wajib enggak ya? Wajib sebatas meluruskan lisan saja. Lebih dari itu tidak wajib. Sebab terkadang, Pak, kalau orang ucapan salah juga maknanya, berubah juga maknanya. Contoh misalnya, kalau ada muadzin, adzannya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya dipanjangin, berubah, Pak, maknanya. Karena Allahu Akbar, bar dipanjangin itu artinya gendang besar. Dalam bahasa Arab, gendang besar itu akbar. Jadi kalau orang azannya gini, Allahu Akbar, jadi apa, Pak? Allah gendang. Harusnya kan Allah Maha Besar. Yang benar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu baru artinya apa? Allah yang paling besar, bukan? Salah panjang pendek aja berubah maknanya dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu. Al-Quran pun begitu. Saya pernah sholat di belakang imam, ya, yang harusnya bacanya begini, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Artinya, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Dia baca karena nggak fasih apa? A antum tajra'unahu am nahnul jari'un. Lalu artinya apa? Apakah kamu yang berani atau kami yang berani? Kan? Akhirnya setelah selesai sholat saya tegur imamnya, maaf Pak, bacaan Bapak sedikit salah. Kalau yang mana ya? Yang itu, yang begini. Yaudah, makasih. Udah, cuma makasih doang, selesai. Besok jadi imam gitu lagi. Susah, capek. Ya. Padahal ini Pak, ya, kita harus belajar sebatas yang meluruskan lisan kita. Adapun kalau lebih dari itu, ya, maka itu hukumnya sunnah saja. Sunnah saja. Bagaimana cara memberikan nasihat orang lain agar ikut sunnah, sementara orang itu merasa dirinya sudah benar? Emang sih Pak,
merasa paling benar itu dan merasa dirinya di atas kebenaran fitrah setiap orang, Pak. Karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat, Pak. Ada nggak? Hah? Ada nggak orang yang merasa paling sesat? Ada nggak? Nggak ada. Fir'aun merasa dirinya sesat nggak, Pak? Enggak. Allah mengatakan apa tentang Fir'aun? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kecuali kepada jalan kebenaran. Ini yang ngomong siapa? Fir'aun. Fir'aun gak ngerasa dirinya paling sesat. Dia merasa paling benar. Makanya setiap manusia pasti gak mau disalahin. Biasanya begitu. Hanya orang-orang yang tawadhu saja yang tunduk kepada kebenaran, yang mau menerima kebenaran dan nasihat. Nah, tentunya Pak, untuk mendakwahi orang kan kita harus melihat psikologi orang ini bagaimana, cara yang terbaik buat orang ini bagaimana. Kadang kita nggak harus yang mendakwahi, nggak harus. Mungkin kita memberikan contoh yang baik, akhlak yang hasanah, dia sudah tertarik, alhamdulillah. Ya. Maka terkadang Pak, akhlak dulu kita pelihara kepada orang tersebut. Bapak tahu tidak Pak, Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi terkenal nggak akhlaknya Pak? Wah, terkenal sekali. Beliau diberikan gelar oleh orang Quraisy apa? Al-Amin, yang sangat amanah. Terkenal beliau dengan akhlaknya, terkenal beliau dengan kebaikannya. Coba deh, ketika kita mendakwahi orang, mungkin kita nggak ceramah dulu, nggak usah. Tapi perbaiki dulu akhlak kita kepada dia. Dengan akhlak yang baik, dia sudah percaya sama kita, dia sudah senang sama kita, baru kita berikan, ya, mungkin kaset-kaset hadiah lah, VCD kasih hadiah lah, hadiah buku lah, dan yang lainnya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat dia. Terkadang kalau kita ngomong, lisan kita keluh mungkin kan. Maka di sini Pak, ya. Jadi mendakwahi orang itu coba kita lihat, ya, keadaan orang tersebut kira-kira bisa nggak langsung kita ceramahi, bisa nggak kita langsung dakwahi. Oh, kayaknya orang ini penyakitnya sombong nih. Oh ya, kita cari jalan lain. Ya, mungkin kalau yang mendakwahi kita nggak diterima sama dia. Oh ya, ya udah. Mungkin ada orang yang dia hormati bisa mendakwahi dia. Cari orang lain. Karena yang namanya hidayah nggak harus lewat kita, Pak. Nggak harus lewat kita. Ya. Dulu saya pernah melakukan perbuatan zina, dan sekarang saya sudah benar-benar bertobat dan ingin kembali ke jalan Allah dengan mengikuti kajian-kajian setiap hari dan melaksanakan semua kewajiban sebagai umatnya. Apakah nanti saya pasti masuk neraka, Ustadz? Akhi, kalau sudah taubat dan Allah terima taubat, tak mungkin dong Allah masukkan kamu ke neraka. Iya, syaratnya antum wafat di atas taubat itu. Jangan sampai kembali lagi ke zina. Kalau antum bisa mempertahankan taubat sampai akhir hayat, Allah jamin antum insya Allah gak bakal diadab gara-gara zina itu. Gak bakal. Ya. Tapi kalau antum hari ini taubat, 10 tahun kemudian jatuh lagi, kemudian jatuh lagi, wafat di atas zina, ini yang bahaya. Makanya kalau antum sudah taubat, jaga taubat itu baik-baik. Istiqomah di atas taubat itu. Jauhi ya hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan itu kembali. Segera, ya. Apakah orang yang mati dalam keadaan bermaksiat seperti mabuk, narkoba dan sejenisnya itu disolatkan? Ya, tetap disolatkan. Tapi kata para ulama, untuk para pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat tidak boleh mensolatkan. Jadi yang mensolatkan orang-orang biasa saja, Pak.
Ya. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan masih muslim tidak? Masih muslim. Tetap disolatkan, tetap. Tapi yang mensolatkan orang biasa. Nabi saja ketika hendak mensolatkan, Nabi bertanya dulu, ini orang punya utang enggak? Kalau dijawab punya utang ya Rasulullah, kalau gitu kalian saja mensolatkan. Kalau dikatakan enggak ada utang ya Rasulullah, Rasulullah mau mensolatkan. Iya. Itu utang loh Pak. Gimana maksiat itu? Lagi rame masalah LGBT, Ustadz. Bagaimana menurut agama tentang transgender? Aduh, sebetulnya sih sudah sangat jelas, Pak. Bagaimana kaumnya Nabi Lut? Ya. Rasul sabda la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa wal mukhannitsina minar rijal. Semoga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas. Cuman kan zaman sekarang ini orang berusaha untuk membela mati-matian supaya LGBT diakui. La ilaha illallah. Bayangkan Pak, kalau Indonesia LGBT semua, punah masyarakat Indonesia. Ya nggak ada lahiran, nggak ada punya anak. Ya, tentaranya LGBT semua, alah. Negara hancur. Ya. Sudah begitu adab Allah keras sekali. Antum tahu? Ya, tempat-tempat yang dahulu itu diadab oleh Allah gara-gara LGBT, bagaimana keras siksanya itu. Kaumnya Nabi Lut itu, sebagai ditafsirkan oleh Ibnu Mujahid, itu dengan cara apa? Negerinya diangkat dibalikin. Dilempari dengan batu-batu. Luar biasa, Pak. Mengerikan. Ya. Kalau antum gak mau kita semua kena adab, berarti kita harus berusaha untuk bagaimana supaya para LGBT itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jika ada kepala rumah tangga yang tidak jujur alias dusta kepada istrinya dan melakukan kezaliman dan kemaksiatan 2 kali yang terus-menerus, misal chatting mesra dengan perempuan yang bukan istrinya di medsos dan menyimpan dan mengedit foto-foto ya dengan wanita yang bukan istrinya, padahal dia rajin untuk qiyamul lail dan taklimnya, Ustaz. Apakah orang tersebut memiliki iman atau rasa takut kepada Allah? Iman sih ada, cuman rasa takutnya kurang. Ya. Apakah ibadah dan sholat lakukannya tidak bisa mencegah perbuatan nahi mungkarnya, Ustadz? Bisa, cuman karena dia tidak memaknai ibadah tersebut, jadi ilmunya nggak manfaat. Terus bagaimana dong nasihatnya, Ustadz? Nasihat saya pertama, izinkan dia nikah lagi. Berat, Ustadz, enak aja. Wah, ini di belakang perempuan-perempuan pada cemberut tuh. Oh, enak aja. Taib. Kalau nggak mau dimadu, saya nggak mau, Ustaz, saya nggak mau dimadu. Ya. Gimana dong? Yang kedua, coba introspeksi diri. Selama ini mungkin ibu nggak pernah dandan sama dia, pelayanannya kurang. Sementara di luar sana perempuan-perempuan menor-menor, ibu di rumah, aduh, ya, nggak pernah dandan dan yang lainnya, kalah bu, kalah saingan di luar. Jadi gimana dong, Ustaz? Ibu harus seksi juga di rumah, ya. Ibu harus berusaha tampil juga secantik-cantiknya di depan suami. Itu. Yang kedua, ibu, ya. Ibu berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang baik dan benar. Ingatkan baik-baik kepada suami. Ya. Caranya gimana dong, Ustaz? Caranya ya bisa yang pertama,
ibu misalnya memberikan SMS melalui HP lain aja yang tidak dikenal oleh suami, SMS gelap. Nasihatnya bagus, ucapannya jangan kasar, jangan. Nasihat tentang pentingnya mengamalkan ilmu, nasihat tentang fitnah wanita dan yang lainnya. Sekarang kalau suami tahu yang nasihatin istrinya, pulang-pulang marah-marah, apa-apaan sih maksudnya kamu situ? Gitu. Ya. Tapi ibu coba ya, diam-diam tanpa pengetahuan suami, ibu ada nomor lain, pakai nomor itu aja. Ya, set pakai nomor lain. Tapi nama isinya kalau bisa ibu puisikan deh, yang isinya menasihati supaya kena hatinya itu. Itu bisa ibu lakukan seperti itu. Ya. Atau ibu kirimkan kepada suami video bagaimana kerasnya siksa Allah. Yang penting gimana caranya untuk menumbuhkan rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya yang kita sentuh. Iya. Nah, kalau ibunya marah-marah, bisanya cuma marah-marah, saya yakin suami pun juga akan marah-marah, Ibu. Iya. Memang butuh kesabaran, Ibu. Sering muslimah meninggal tidak dikafani dan disolati dan dimakam berdasarkan agama Islam karena suaminya yang dulu mu'alaf tidak mau melakukannya berdasarkan hukum Islam, tapi proses pemakamannya berdasarkan Nasrani. Bagaimana hukumnya kepada si mayat? Si mayatnya nggak berdosa, gimana lagi nggak bisa ngapa-ngapain dia? Yang berdosa itu yang ngurusnya. Iya. Adapun mayat, kalau mayatnya masih itu apa bisa ngomong kali dia, "Woi, ya, gue nggak mau diginiin, tahu?" Gitu kan. Si mayatnya diam, nggak apa-apa, gimana? Dia nggak berdosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang tua saya dan ustadznya berkata, tidak apa-apa melakukan dosa karena Allah Maha Pengampun. Ajib. Kok ada ustadz ngomong gini, Pak? Ini ayatnya mana? Hadisnya mana? Al-Quran kan udah jelas. Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Jelas. Hadis-hadis juga ancaman terhadap orang yang berbuat dosa banyak. Kok dia mengatakan nggak apa-apa, toh Allah Maha Pengampun? Ajib. Taib, kalau kamu berbuat dosa, kamu bisa jamin kamu hidup ketika berbuat dosa? Gimana kalau ternyata ketika kamu berbuat dosa malaikat maut menjemput kamu dalam keadaan kamu berbuat dosa? Bisa? Bagaimana kalau kamu berbuat dosa lalu Allah jadikan kamu tidak mau taubat kepada Allah dan asyik dengan dosa tersebut? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Memang Allah Maha Pengampun, tapi ingat Allah pun keras siksanya. Iya. Seorang mukmin yang lagi sakit, apa yang harus dia lakukan? Sedangkan sakit ini kan bisa menggugurkan dosa. Yang harus dia lakukan yang pertama sabar. Sabar, Pak. Mengharapkan pahala dari Allah. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa batas. Yang kedua, jangan banyak mengeluh. Allah mengatakan, "Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida." Fasbir sabran jamila. Sabarlah hai Muhammad dengan sabar yang indah. Kata Imam Mujahid, sabar yang indah artinya sabar yang tidak diwarnai dengan mengeluh dan mengeluh. Jangan suka mengeluh. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah supaya yang pertama dikuatkan untuk sabar, yang kedua segera disembuhkan. Yang ketiga, meruqyah diri sendiri, Pak. Rasulullah SAW yang mengatakan, ya siapa yang ditimpa sakit kemudian dia baca doa ini, ya
hendaklah dia pegang yang sakit, baca doa ini. Ya. Rasulullah mengatakan apa? A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Rasulullah baca bismillah 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 3 kali. Kemudian ucapkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Iya. Atau Bapak bisa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu termasuk ruqyah. Kalau Bapak lagi sakit, bacain Al-Fatihah. Kan disebutkan dalam riwayat Muslim, waktu itu ada sahabat yang beberapa sahabat datang ke sebuah kampung, Pak. Rupanya kepala kampung itu kesangat kalajengking. Akhirnya sahabat ini meruqyah kepala kampung dengan Al-Fatihah. Sembuh sama sekali. Kemudian mereka dikasih hadiah sama kepala kampung itu, sekelompok kambing. Sampainya di kota Madinah, mereka lapor, "Ya Rasulullah, kami melakukan begini dan begitu." Kata Rasulullah, "Ama tadri anna ruqyah? Apa kamu tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?" Jadi jampi-jampi sendiri dengan Al-Fatihah, Pak. Saya punya teman, Pak. Dia divonis oleh dokter kanker. Dia cerita ke saya, "Dulu Ustadz, saya divonis sama dokter kanker. Saya nggak punya duit buat berobat. Dari mana saya mau berobat? Apalagi buat operasi. Mahal sekali." Akhirnya saya bacakan Al-Fatihah 7 hari nggak berhenti-berhenti. Saya bacakan terus 7 hari nggak berhenti-berhenti, Pak. Setelah 7 hari diperiksa lagi, aneh, hilang sama sekali. Sampai dokternya bingung, "Loh, kok bisa hilang? Sampean ngapain?" "Nggak diapa-apain, cuma bacain Al-Fatihah." Alhamdulillah. Ya, jadi ruqyah sendiri aja, Pak, bisa. Ya, kalau Bapak bisa dengan pengobatan cara Nabi kayak habas sauda, minum obat-obatan yang sifatnya bagus, silakan berobat ke dokter, ya. Kata Rasulullah, "Tadawu ibadallah wa la tadawu bil haram." Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Apa perbedaan alam barzah dan alam akhirat? Alam barzah itu di kuburan, alam kubur. Sedangkan alam akhirat itu setelah ditiupkannya sangkakala dan hari kiamat terjadi. Setelah itu baru masuk disebut dengan alam akhirat. Itu bedanya. Apakah orang yang terlalu cinta dunia akan membuka pintu maksiat? Betul. Orang yang cinta dunia pasti cinta akhiratnya berkurang. Iya, cinta akhirat dan dunia itu nggak bisa ketemu loh, Pak. Orang yang sangat cinta dunia, cinta akhiratnya berkurang. Orang yang sangat cinta akhirat, cinta dunia berkurang. Demikian. Semakin kurang cinta akhiratnya, semakin tipis rasa takutnya kepada Allah. Semakin tipis rasa takutnya, semakin berani berbuat maksiat kepada Allah. Betul. Makanya orang yang sangat cinta dunia, terkadang dia tidak peduli halal haram. Yang penting dapat duit. Mau halal kek, mau haram kek, nyari yang haram aja susah, gimana yang halal katanya. Makanya nggak mau peduli halal haram, nggak mau peduli. Orang yang cinta kedudukan, terkadang nggak peduli caranya gimana kek, sikat sini, sikat situ. Yang penting dapat kedudukan. Pasti dia akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam Al-Qur'an, Pak, saya kasih tugas Bapak, tolong cari satu ayat di mana ayat tersebut Allah memuji dunia. Tolong cari satu ayat di mana ayat itu Allah memuji dunia. Enggak bakalan Bapak ketemukan. Enggak ada. Semua ayat, semua hadis isinya apa? Mengecam dunia, menghinakan dunia. Supaya kita sadar bahwa dunia itu hina di mata Allah. Iya. Kalau anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Bila mana orang tuanya meninggal, anaknya mengirim doa, sampai enggak bakalan sampai. Dasarnya ayat dalam surat At-Taubah. Ya. Allah mengatakan tak sepantasnya untuk nabi dan orang-orang yang beriman
an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka termasuk penduduk api neraka. Jadi kalau orang tuanya kafir, kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku. No, nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam Sahih Muslim, bahkan Pak, saya membaca dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ziarah kubur ke kuburan ibunya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, aku minta izin untuk memohonkan ampunan kepada ibuku. Kata Allah, tidak, aku tidak izinkan. Maka Rasulullah pun menangis sejadi-jadinya. Seakan-akan kata sahabat itu Rasulullah menangis di sisi, ya, seperti anak kecil di sisi ibunya. Masya Allah Pak, Rasul aja ternyata ditolak, ya, apalagi kita. Ustaz, saya pakai kerudung tapi celananya jin. Gimana tuh Ustaz? Itu namanya pakai kerudung tapi belum pakai jilbab. Iya, banyak orang, ya banyak wanita salah kaprah. Banyak orang menganggap jilbab itu kerudung, salah. Ayat kerudung itu dalam surat Al-Mu'minun, Pak. Kerudung dalam bahasa Arab itu khimar, jamaknya khumur. Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah mereka memakai khumur, jamak khimar, kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Adapun ayat jilbab itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Apa jilbab, Pak? Para ulama mengatakan jilbab itu pakaian yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Berarti kalau ibu pakai kerudung, pakai jeans, berarti pakai kerudung belum pakai jilbab namanya. Berarti ibu saya belum pakai jilbab Ustaz. Iya. Karena syarat jilbab itu harus menutupi seluruh tubuh dan lebar. Itu baru jilbab. Kan diantara kita salah kaprah, dikiranya jilbab itu cuma kerudung. Kamu kok nggak pakai jilbab? Maksudnya kerudung. Salah Pak. Jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu baru jilbab. Ya. Boleh nggak makanan yang haram kita makan dalam keadaan darurat? Wah, kalau darurat Bapak yang haram aja halal Pak. Kalau Bapak kesasar di padang pasir, nggak ada makanan kecuali bangkai makan, silahkan. Namun juga darurat. Cuma masalahnya kapan sih disebut darurat? Ini yang jadi pertanyaan. Kadang orang darurat padahal nggak darurat gitu. Bikin darurat sendiri, ya. Kata para ulama, darurat itu disebut darurat apabila membahayakan salah satu dari 5. Agama, harta, jiwa, keturunan, akal. Maka kalau membahayakan salah satu dari 5 disebut darurat. Ya, itu namanya darurat. Apa penjelasannya Allah bersalawat kepada Nabi? Imam Mujahid berkata, salawatnya Allah kepada Nabi artinya pujian. Sedangkan salawatnya kita malaikat kepada Rasul artinya doa. Ya, jadi salawatnya Allah kepada Nabi itu artinya apa? Pujian. Dan salawatnya malaikat dan kita kepada Rasul artinya doa. Begitu Pak. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat di siang hari ini Bapak ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang akan datang, insyaallah ketemu lagi, insyaallah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.